wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kita hormati Al-Mukarram Ustadz Ahmad Susilo MA, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya pada kita semua. Berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam rangka pengajian bulanan kita, Majlis Taklim Askia dan Majlis Taklim Darun Nikmah, serta undangan dari Majlis Taklim yang lain. Bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena banyak urusan, semoga Allah angkat, Allah lancarkan urusannya. Bagi yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Semoga salawat dan salam selalu tercurah pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ahmad Susilo. Semoga Allah tambahkan ilmu kita, Allah teguhkan iman kita, agar senantiasa istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Seperti doa yang kita panjatkan setiap hari. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Pada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Susilo, kami silakan. Jazakillahi khairan Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus kepada Majlis Taklim Askia Pondok Indah dan Majlis Taklim Darun Nikmah Lebak Bulus yang mengajarkan kajian kita pada pagi hari ini, dan para jamaah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah yang ikut bergabung pada kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas seluruh limpahan nikmatnya, rahmat dan barokahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk kita terus menimba ilmu, memperbanyak amal ibadah, meningkatkan iman dan takwa. Insya Allah, semoga kelak kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan kita bisa meraih nikmat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jemaah sekalian, tanpa terasa hari ini sudah memasuki tanggal 7 Zulqa'dah, bertepatan pula dengan tanggal 7 Juni. Tepat antara Masehi dan Hijriah, tanggalannya hari ini sama. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan agar tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Waktu begitu cepat berlalu, sepertinya kemarin baru saja kita meninggalkan Ramadan. Memasuki Syawal, sekarang Syawal sudah berlalu. Seperti itulah waktu terus berlalu. Pada kesempatan ini, insya Allah, para muslimah kita akan menyimak kajian dengan tema akhlak wanita muslimah yang dijamin masuk surga. Tentu tidaklah ada seseorang pun pasti ingin masuk surga. Mengapa saya sampaikan tema akhlak wanita muslimah? Karena qadarullah Majlis Taklim Askia dan Darun Nikmah itu didominisi oleh para wanita.
Tapi bukan berarti kemudian hanya para wanita yang nanti masuk surga. Tentu ini adalah akhlak yang akan kita bahas wabil khusus untuk para wanita. Adapun para laki-laki, bapak-bapak yang mengikuti kajian kita sampai ini, insya Allah sama saja. Asal memiliki akhlak yang sama yang baik. Kita akan uraikan dalam pertemuan singkat ini insya Allah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Seorang hamba sering ketika beramal ibadah, suka berharap pahala, bahkan ingin double, ingin lebih, dan seterusnya. Ketahuilah, tidak perlu kita khawatir tentang urusan pahala. Allah pasti akan memberikan pahala, berlipat ganda. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah, bagaimana di dalam kita beribadah kepada Allah, akhlaknya harus kita jaga. Aturannya harus kita jaga. Baik itu akhlak hablum minallah maupun akhlak hablum minannas. Karena yang memberikan pahala bukan kita. Angan-angannya kita dapat pahala dengan beramal. Tapi Allah yang akan memberikan pahala. Ada pahala kebaikan, ada pahala keburukan, tergantung bagaimana niat kita. Kalau niat kita adalah niat yang baik, insya Allah kita akan diberikan kebaikan. Kebaikan dan kebaikan. Tapi kalau niat kita niat yang buruk, pasti Allah akan berikan keburukan dan keburukan. Saya akan buka sebagai muqaddimah. Surat An-Nisa, mari kita lihat. Surat 4 ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab." Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Sering seseorang, Ustadz, saya pengen niat double. Saya niat 3 sekaligus, niat puasa sunnah, sekaligus ini hari Senin, Ayamul Bid sekaligus, saya niatkan, sekaligus saya niat anu-anu dan seterusnya. Saudara sekalian, cukuplah dengan satu niat. Yang penting kita ikhlas. Akhlak seorang muslimah adalah ikhlas dalam beramal. Jangan hitung-hitung urusan pahala. Pasti Allah akan memberikan. Maka urusan pahala bukan angan-angan kita. Seakan-akan kalau saya niatnya 3 sekaligus dijadikan niatnya. 1 niat untuk 3 sekaligus dan seterusnya. Seakan-akan nanti jadi pahalanya double berlipat. Allah yang telah menentukan dengan niat yang ikhlas. Insya Allah, Allah melipat gandakan pahala itu. Gak usah khawatir. Allah pasti beri. Wala amani ahlil kitab. Apalagi angan-angan ahli kitab. Yang mereka mengklaim seakan-akan mereka adalah para penghuni surga. Dan calon-calon penghuni surga yang disayangi Allah. Tidak, kata Allah. May ya'mal su'an, siapa yang beramal dengan amalan yang buruk, amalan yang jahat, amalan yang dosa, yujza bihi, dibalas oleh Allah sesuai dengan kejahatannya. Pasti dibalas sesuai dengan apa yang dilakukannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Maka mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan tidak akan mendapatkan penolong selain Allah. Beramallah dengan ikhlas. Itulah akhlak yang paling utama dari seorang hamba. Ikhlas dalam beramal. Ikhlas, apakah itu amal hablum minallah, apakah amal hablum minannas? Jika itu kemudian kita lakukan dengan ikhlas, yakinlah Allah akan membalas dengan balasan berlipat ganda. Allah akan membalas dengan balasan berlipat ganda. Bahkan lipat ganda yang banyak. Allah yang berjanji itu. Dan Allah yang telah menyatakan itu. Jika kita meyakini itu. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat 6. Al-An'am. Ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. 10 Allah tawarkan. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Sebaliknya, siapa yang berbuat dengan sebuah kejahatan, berbuat dosa-dosa sekecil apapun, maka tidak dibalas oleh Allah kecuali seimbang dengan apa yang diperbuat dari kejahatannya. Wahum la yudlamun. Mereka tidak akan teraniaya, mereka tidak dirugikan, mereka tidak didolimi sedikit pun, tapi mereka yang dolim.
Jadi urusan pahala itu serahkanlah kepada Allah. Yang penting kita ikhlas, nggak perlu kita mendobel-dobel niat untuk satu amalan tertentu. Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat. Karena Allah yang telah menetapkan, bahkan bukan hanya 10 kali lipat. Ibu Fatma bisa dibantu dibuka, silakan dibaca hadis Sahih Muslim nomor 105. Hadis Muslim nomor 105. Ya, tanya Pak, 105 ya. Silakan. Bismillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkannya dari Tuhannya tabarakallahu wa taala. Sabdanya, Allah menulis setiap kebajikan dan kejahatan. Kemudian Rasulullah menjelaskannya, siapa yang berniat berbuat kebajikan tetapi tidak dilaksanakannya, Allah menuliskan baginya pahala satu kebajikan yang sempurna. Jika dia berniat melakukannya lalu dilaksanakannya, maka Allah menuliskannya baginya pahala 10-700 ganda kebajikan atau lebih banyak. Jika dia berniat melakukan kejahatan tetapi tidak dilaksanakannya, Allah menuliskan baginya pahala satu kebajikan yang sempurna. Jika dia berniat melakukannya lalu dilaksanakannya, Allah menuliskan baginya balasan satu kejahatan. Betapa Allah Maha Rahman, betapa Allah Maha Rahim. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu, bahkan lebih luas. Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Abbas, Fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. yakni hadis yang berasal dari Rabbnya, hadis sahih riwayat Imam Muslim dan hadis qudsi dari Rabbnya. Qala, dia berkata, Innallaha katabal hasanat. Allah sesungguhnya telah menetapkan suatu kebaikan. Telah Allah catat satu kebaikan. Cukuplah kita berniat ikhlas karena Allah dicatat oleh Allah. Dan juga Allah telah tetapkan wasayyi'atin. Allah tetapkan satu keburukan. Ada catatan kebaikan, Allah ada catatan keburukan. Summa baina dzalika. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allah menetapkan dan menjelaskan semuanya itu. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang berkeinginan untuk berbuat satu kebaikan, falam ya'malha, lalu kebaikan itu belum dilaksanakan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah catat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Bayangkan Ibu berniat dengan ikhlas satu amal kebaikan, belum dijalankan amal itu, sudah dapat pahala sempurna. Sebaliknya, wa in hamma biha fa'amilaha. Tetapi siapa yang berniat baik, kemudian mengamalkan baik itu, satu amal kebaikan, maka katabahallahu azza wa jal indahu, Allah tetapkan di sisinya, berapa Allah ketukan di sini? Asyra hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah. Orang yang berniat suatu kebaikan dengan ikhlas, kemudian mengamalkannya dengan ikhlas, maka dicatat oleh Allah pahala 10-700 kali lipat, bahkan lipat ganda yang banyak. Cukuplah dengan ikhlas. Apapun yang kita niatkan, beramallah dengan ikhlas. Nggak perlu kita hitung-hitungan pahala dengan Allah. Sebab mohon maaf, masih ada di antara umat Islam yang contohnya, hari ini qadarullah misalkan hari Senin, pas bertepatan Ayyamul Bid tanggal 13, bertepatan ini bulan Syawal, saya mau saum Syawal. Lalu dia mengatakan, bismillah saya niat sekaligus untuk 1/3, ya Allah saya niat puasa satu hari ini untuk puasa sekaligus Senin, puasa Ayyamul Bid, puasa Syawal, biar dapat pahala 3. Allah tawarkan bukan cuma 3, 10-700, bahkan lipat ganda yang banyak. Apa alasannya? Apa landasannya? Ikhlas. Lakukan karena Allah. Itulah sifat yang paling mulia dari seorang hamba. Ikhlas dulu dalam beramal. Ikhlas. Mukhlasin. Jadilah orang-orang yang ikhlas. Insya Allah dilipat gandakan. Surga nanti tempatnya.
Sebaliknya kata Allah, barang siapa yang yakni mengerjakan suatu wa in hamma bisayyi'atin, dia berniat mengerjakan suatu keburukan, falam ya'malha, lalu dia tidak jadi menjalankannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ketika dia berniat niat jahat tetapi tidak jadi dijalankan kejahatannya, dicatat oleh Allah satu pahala kebaikan. Wa in hamma biha, tetapi siapa yang berniat dengan niat suatu keburukan, fa'amilaha, lalu diamalkan keburukan itu, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah catat baginya, Allah tulis baginya satu dosa sempurna. Allahu Akbar. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan rahmat yang luar biasa. Bayangkan, satu kebaikan baru niat sudah dicatat satu pahala. Satu keburukan baru niat tidak dicatat sebagai pahala. Tapi keburukan nggak jadi dijalankan, dapat pahala satu kebaikan. Dijalankan cuma satu dosa. Sementara satu kebaikan dicatat oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat ganda, bahkan lebih lipat ganda yang banyak. Saudaraku seiman, tidakkah dengan ini kita betul-betul ingin menjadikan supaya apa? Betul-betul kita berharap Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Dengan cara apa? Bersungguh-sungguh, bersemangat ketika kita beramal. Niatkan karena ikhlas. Akhlak yang paling mulia dari seorang muslim adalah, atau muslimah adalah, niat dengan ikhlas. Karena niat dengan ikhlas itulah seorang hamba insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang berlipat ganda. Kebaikan yang luar biasa. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan janjikan. Makanya rahmat Allah itu jauh lebih luas, jauh lebih besar dibandingkan murkanya Allah. Lihat kembali Sahih Muslim 2365. Afwan Pak, berapa? 2365. 2365 Sahih Muslim Pak. Sahih Muslim. Ya, 65. Ya. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala menciptakan makhluk, Allah Ta'ala telah menulis dalam buku yang tersimpan di Arasy, sesungguhnya rahmat kasih sayangku lebih besar daripada murkaku. Bayangkan, rahmat Allah lebih besar. Makanya satu kebaikan dibalas 10, 700, bahkan lipat ganda lebih. Sementara satu kejahatan cuma dibalas oleh Allah satu. Bukankah menandakan kasih sayang Allah lebih luas daripada murkanya Allah? Maka mari beramallah dengan ikhlas. Sifat seorang muslimah yang baik adalah ikhlas dalam menjalankan segala amal. Awali dengan itu. Awali dengan keikhlasan, insya Allah. Abu Hurairah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa," ketika Allah telah menciptakan makhluknya, maka kemudian Allah tetapkan, kataba fi kitabi, Allah tetapkan di dalam tulisan di dalam kitab Lauhil Mahfuz yang tersimpan di atas arsy. Fahuwa indahu fawqal arsy, di mana semua itu tercatat di arsy-Nya Allah. Apa kata Allah? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, yakni kasih sayangku, itu lebih besar daripada kemurkaanku. Ampunanku lebih besar daripada siksaanku. Inilah Allah tawarkan kepada kita. Maka yang penting, niatkan kita segala-galanya dengan ikhlas. Kenapa? Sebab Allah memberikan jaminan. Hamba ikhlas. Insya Allah akan terlepas dari gangguan setan. Bukankah di dalam keseharian kita senantiasa melakukan keburukan, kejahatan? Bukankah banyak sekali kita berbuat keburukan-keburukan? Bahkan tak terhingga boleh jadi kita berbuat itu.
Kenapa? Karena sesungguhnya setan yang senantiasa mengganggu. Setan tidak ingin manusia memiliki akhlak yang mulia, tidak ingin muslimah memiliki akhlak yang mulia. Ya, ini diantaranya adalah ikhlas. Tapi setan laknatullah, iblis laknatullah, telah berjanji di hadapan Allah akan mengganggu manusia agar mereka tidak ikhlas, agar mereka tersesat dalam kehidupan dunia. Tapi setan sendiri mengatakan, hamba yang ikhlas, insya Allah, setan tidak mampu mengganggu. Lihat surat 15 ayat 39 dan ayat 40. Surat Al-Hijr, surat 15 ayat 39 dan ayat 40. Itu dialog Allah dengan iblis laknatullah ketika iblis telah diusir dari surga. Akibat apa? Akibat tidak mau sujud kepada Adam. Maka kemudian iblis berkata, Qala Rabbi. Berkatalah iblis, wahai Rabbku, bima aghwaytani, disebabkan kau telah menyatakan kami sesat. Engkau telah memutuskan bahwa kami ini sesat, aku ini sesat, kata iblis. La uzayyinanna lahum fil ard, maka sungguh aku akan menjadikan manusia di dunia nanti memandang baik perbuatan yang buruk. Perbuatan jelek dianggap baik, akhlak buruk dianggap akhlak baik. Perbuatan dosa dianggap perbuatan pahala. Perbuatan bid'ah dianggap perbuatan sunnah. Itulah perbuatan yang buruk seakan-akan menjadi baik. Dan itu terjadi fil ard, di muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka, semua manusia aku sesatkan. Tapi iblis sendiri berkata di ayat ke-40, illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu, minhum, di antara mereka, mukhlasin, yang ikhlas, yang mukhlis, ikhlas. Maka siapapun yang memiliki akhlak yang paling mulia, pertama-tama dalam segala amalan, lakukan semua itu dengan ikhlas. Insya Allah, Allah yang akan memberikan segala-galanya. Allah yang akan memberikan pahala. Bahkan Allah yang akan memberikan kepadanya surga. Dan akan dijamin masuk surga. Terutama para wanita-wanita yang ikhlas dalam beramal ibadah, dalam berbakti kepada suami, dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjaga auratnya. Ikhlas, jangan terpaksa. Dipersilahkan oleh Allah 8 pintu surga. Mau dimasuki lewat pintu yang mana? Silahkan. Yang penting pertama, akidahnya dijaga dulu. Akidah dijaga dulu. Insya Allah, Allah berikan. Dengan amal soleh yang baik, Allah berikan surga. 8 pintu surga dipersilahkan. Ibu lihat Sahih Muslim nomor 26. Ya. Bismillah. Dari Ubaidah bin Syamit radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan pengakuan syahadat, aku mengaku tidak ada Tuhan selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad Rasulullah, dan bahwa Isa hamba Allah, anak wanita hamba sahayanya, dan kalimahnya yang ditujukannya kepada Maryam, dan ruh daripadanya, dan bahwa surga dan neraka itu sebenarnya ada. Allah akan memasukkannya ke surga melalui satu dari pintu yang dikehendakinya. Subhanallah. Siapa di antara kita, wahai kaum muslimah, wahai kaum muslimin, yang mau masuk pintu surga 8 boleh kita lalui? Ini salah satu kuncinya. Dari sahabat yang bernama Ubadah bin Samit. Semoga Allah meridhoinya. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang mengatakan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah hanya kecuali hanya Allah, wahdah, yang ahad, yang esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya.
wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Dan aku bersaksi bahwasanya Isa putra Maryam adalah hamba Allah, dari anak yang saleh, dari salah satu hamba Allah. Kalimat yang disampaikannya kepada Maryam, dan ruhnya berasal dari Allah. Ruhnya Nabi Isa berasal dari Allah. Bukan anaknya Tuhan, tapi ruh yang berasal dari Allah. Wa annal jannata haqqun, dan bahwa sesungguhnya aku meyakini surga itu benar, ada. Wa annal nara haqqu, dan aku pun meyakini neraka itu ada, haqqa ada, benar-benar ada. Udkhulahullahu minal ayyu abwabil jannah as-samanihi sya'a. Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga dengan melalui pintu-pintu surga yang 8. Dikehendaki dari tempat mana yang diinginkan, dipersilahkan. Allah memasukkan ke dalam surga melalui salah satu pintu dari 8 pintu yang dikehendaki. Terserah Anda mau pintu melewat pintu mana. Lewat pintu yang mana. Silahkan masuk. Subhanallah. Kalau begitu, apa landasannya? Ikhlas dalam menyebut kalimat syahadat, la ilaha illallah, meyakini para nabi-nabi itu hak, Nabi Isa itu adalah bukan anak Tuhan, tetapi dia adalah Nabi Allah, anaknya sekasih Allah, hamba Allah yang ruhnya adalah ruh dari Allah, yang ditiupkan kepada Maryam, meyakini benar adanya surga, meyakini benar adanya neraka. Apakah cukup ucapan itu hanya di lisan? Harus ikhlas. Sidqan min qalbihi, khalisan min nafsihi. Enggak cukup dengan ucapan. Maka ada konsekuensi, wahai kaum muslimah. Ketika kita, Anda semua telah mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, ada konsekuensi yang harus diikuti, yang harus diikuti, yang terus ditaati. Tidak sembarangan, yang penting saya sudah syahadat. Tidak. Ada aturan-aturan yang Allah telah tetapkan. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridhoinya. Tidak terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, tapi bisa di googling nanti. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad tentang sifat penghuni surga dari kalangan wanita, yang wanita muslimah ini boleh memasuki pintu surga dari 8 pintu yang diinginkan. Apa itu? Dari Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalat mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita benar-benar telah melaksanakan salat yang 5 waktu dengan sempurna, diawali dengan niat yang ikhlas dan lakukan dengan sebenar-benarnya. Wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan sempurna dengan sebaik-baiknya. Wa hafizat farjaha, dan telah menjaga kemaluannya, menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Jangan asal menutup aurat, tapi betul-betul wa hafizat farjaha, dijaga auratnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan Allah. Ikhlas diatur oleh Allah. Wa ta'at zaujaha, dan mentaati suaminya dengan sebenar-benarnya ketaatan. Qila laha, maka dikatakan kepada wanita-wanita tadi, udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wahai wanita yang salehah tadi, wahai wanita yang senantiasa niatmu ikhlas, menjalankan salat dengan baik sepanjang 5 waktu dengan sebenar-benarnya, laksanakan saum Ramadan sebaik-baiknya, menjaga kehormatan, menjaga auratnya dengan sebaik-baiknya, dan mentaati kepada suaminya dengan sebaik-baiknya, sepanjang ketaatan dalam ketaatan ibadah, ketaatan agama, bukan ketaatan maksiat. Maka dikatakan, hai wanita, silakan kalian memasuki surga melalui 8 pintu-pintu surga. Dari pintu mana yang kamu inginkan, silakan. Berarti seorang muslimah yang benar-benar dijamin masuk surga, dirindukan oleh surga, akhlaknya selalu awali dengan ikhlas. Dan tentu ikhlas itu dibuktikan dengan amal soleh. Nggak cukup hanya diniat di lisan, tanpa ada perbuatan, tanpa ada keyakinan. Kita kembali ke surat An-Nisa.
ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Afan, tadi 123 sudah, mundur ke 122-nya maksud saya. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang beriman, yang betul-betul mau mengerjakan kebajikan, amal soleh yang sebaik-baiknya, kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqa. Dan janji Allah itu pasti benar. Pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah? Wahai para muslimah, siapa yang ingin dijamin masuk surga, milikilah akhlak yang mulia. Niatkan segala-galanya karena Allah, lalu buktikan bahwa mau beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Allah berikan jaminan surga. 8 pintu surga. Ustadz, di ayat ini tidak disebut ada kata-kata wanita. Coba kita mundur. Maju lagi ke ayat setelahnya, ayat 123-nya. Ayat 124, afwan. Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang mau beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka itu benar-benar beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah. Mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah jamin masuk surga. Wala yuzlamuna naqira, dan Allah tidak akan mendolimi mereka sedikit pun. Surga tempatnya. Wahai para wanita, siapa yang ingin masuk surga, beramal solehlah dengan ikhlas sebenar-benarnya karena Allah. Islah itu berarti rela diatur, mengikuti aturan sesuai dengan ketetapan. Lakukan itu. Kita lihat kembali surat An-Nahl, surat 16 ayat 97. Man amila saliham min dzakarin aw untha. Barang siapa yang mau beramal saleh, berbuat kebaikan, tentu saja sekali lagi dengan ikhlas. Min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'min, dan mereka itu betul-betul dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahkan Allah memberikan jaminan. Maka pasti kami, yakni Allah, akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Baik kaum muslimah, siapa yang ingin diberikan oleh Allah kehidupan yang baik? Ikhlas dalam beramal. Lakukan amal soleh sebaik-baiknya. Diberikan oleh Allah penghidupan yang baik. Di dunia diberikan kenikmatan, kebaikan. Dan nanti di yaumil akhir, wala najziyannahum ajrahum bi ahsan. Allah pasti akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik. Ikhlas, nggak usah hitung-hitungan pahala, pasti diberi. Janganlah kita suka berniat, kemudian double-double. Saya pengen niat 1 untuk 3 niat sekaligus. Saya 1 amal untuk, nggak perlulah. Sudahlah, bismillah. Niatkan ikhlas karena Allah. Dikasih pahala dan pasti berlipat ganda. Lebih baik dari apa yang telah dijalankannya. Allah yang mengatakan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Apa yang kita kerjakan di dunia ini pasti dikasih balasan. Maka tadi sudah saya sebutkan di awal ayat, yakni An-Nisa 123 di 123, maka urusan pahala serahkan kepada Allah. Yang penting niat kita ikhlas. Niat kita ikhlas.
Siapapun laki-laki atau perempuan, insya Allah dengan ikhlas surga. Asal ingat, perbuatan baik yang dengan ikhlas jangan dicampuri dengan perbuatan jahat, perbuatan buruk. Kenapa? Siapa yang berbuat buruk pasti dibalas dengan keburukan. Berarti nggak ikhlas. Tapi kalau perbuatannya baik, insya Allah. Coba kita buka kembali surat Ghafir. Surat 40. Ayat 40. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang buruk, amalan yang jahat, amalan yang dosa, tidak dibalas kecuali sebanding. Sudah kita sebutkan tadi di riwayat Imam Muslim. Hadis Muslim nomor 105. Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Yang berniat perbuatan baik, baru satu niat, sudah dicatat pahala kebaikan sempurna satu. Jika diamalkan, dapat pahala 10 sampai 700, bahkan lipat ganda yang lebih banyak lagi. Amal keburukan, dibalas satu. Niat berbuat keburukan, belum dibalas. Gak jadi dilakukan keburukan, dibalas pahala kebaikan. Sempurna. Maka mana yang kita inginkan? Ingat, rahmat Allah begitu luas. Cari kebaikan. Amal soleh yang baik. Dengan niat yang ikhlas. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Yang berbuat kejahatan, kesalahan tidak dibalas. Kecuali sebanding dengan kejahatannya. Satu dapat nilai dosa kejahatan. Bagaimana dengan amal soleh? Wa man amila saliham min dzakarin au unsa. Wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, lakukan dengan ikhlas dan dalam keadaan beriman. Faulaika yadkhulunal jannah. Pasti Allah kasih masuk surga. Faulaika yadkhulunal jannah. Maka mereka itulah orang-orang yang pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Allah berikan rizki di surga tanpa batas. Ini akhlak seorang muslimah penghuni surga. Ikhlas dalam beramal. Gak hitung-hitungan amal. Yang penting saya lakukan karena Allah. Saya lebih tekankan dulu ikhlas. Kenapa? Segala sesuatu amal gak bakal beres kalau tidak dengan ikhlas. Yang dimaksud ikhlas itu adalah ucapan kalimat syahadat yang terucap dengan lisan dan sepenuh hatinya, sanubarinya, dan konsekuensi dibuat, dikerjakan dengan amal sebaik-baiknya. Bukan hanya cuma ucapan di lisan. Kalau ucapan di lisan gampang. Banyak orang mampu. Betul, banyak orang yang mampu, tapi tidak. Ucapan itu harus diucapkan sepenuh hati, sebenar-benarnya, ikhlas. Awali segala-galanya dengan ikhlas. Kalau segalanya diawali dengan ikhlas, insya Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Menjadi kebaikan-kebaikan. Maka tidak cukup saudara sekalian. Jangan hanya bangga, saya sudah muslim, saya sudah hijrah, saya sudah beramal. Gimana kalau ternyata nggak dicatat oleh Allah sebagai kebaikan? Karena tidak diawali dengan ikhlas. Segala-galanya awali dulu dengan ikhlas. Karena Allah akan melihat bagaimana amal Anda yang Anda lakukan. Dengan apa niatnya? Karena apa niatnya? Jika semuanya diawali dengan ikhlas, maka seorang muslimah akan beramal ibadah. Seorang muslim akan beramal ibadah. Kapanpun, dimanapun, di saat kapanpun, terus dijaga. Dawam, istiqamah. Tidak akan ditinggalkan di waktu-waktu tertentu. Di saat-saat tertentu. Dan tidak akan hanya dikerjakan di waktu tertentu dan saat tertentu. Terus dilakukan dengan ikhlas. Surga tempatnya saudara sekalian. Dijamin Allah. Inilah yang Allah tawarkan kepada kita. Dan inilah sifat penghuni surga yang paling utama adalah ikhlas dalam beramal. Dalam mengucapkan kalimat syahadat harus dibuktikan agar betul-betul nanti bisa meraih surga, bisa meraih syafaat Allah melalui Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu buka Sahih Bukhari nomor hadis 92. Kalau nggak 92, 91 sepertinya. Coba lihat dari Abu Hurairah. Yang 91 dari Anas bin Malik, Pak. Oh iya, Anas bin Malik, betul. Ketika Ya. bertanya kepada Muaz bin Jabal. 91, Ibu Afwan.
Ya, bismillah. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya pada suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bepergian dengan kendaraan dan Muaz menyertai beliau di belakangnya. Kata Nabi, "Hai Muaz bin Jabal." Muaz menyaut, "Saya, ya Rasulullah." Kata Nabi pula, "Hai Muaz." Saud Muaz, "Saya, ya Rasulullah," sampai 3 kali. Nabi bersabda, "Siapa yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu sesungguhnya Rasul Allah, dengan pengakuan yang benar-benar terbit dari hati sanubarinya, maka Allah akan melindunginya, mengharamkannya dari api neraka." Kata Muaz, "Ya Rasulullah, apakah tidak lebih baik berita itu saya sampaikan kepada orang banyak supaya mereka gembira?" Jawab Nabi, "Kalau mereka mendengar berita itu, mereka akan bersikap tawakal saja tanpa amal." Kemudian kata Muaz telah dekat Kemudian waktu Muaz telah dekat ajalnya, disampaikannya juga berita itu karena dia takut berdosa sebab menyembunyikan hadis. Subhanallah. Lihat ini, Muaz bin Jabal. Anas bin Malik bercerita, pada suatu ketika Muaz bin Jabal bersama Rasulullah SAW, ketika Rasulullah naik unta, dan Rasulullah ketika itu membonceng Muaz. Muaz berada di belakangnya, membonceng Rasulullah SAW. Qala, maka Rasul berkata, memanggil Muaz, "Ya Muaz, wahai Muaz." Yani Muaz bin Jabal. Maka Muaz bin Jabal menjawab, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Saya ya Rasulullah, saya mendengar ya Rasulullah. Ucapan itu diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan 3 kali. 3 kali ucapan. Ya Muaz, labbaik ya Rasulullah, wa sa'daik. Saya ya Rasulullah, saya mendengar. Saya datang ya Rasulullah, saya penuhi ya Rasul. Maka setelah mantap Muaz mendengarkan kata-kata Rasul, Rasul berkata, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi." Sidqan min qalbihi. Tolong ini dicatat, Ibu. Ikhlas terbit dari satu sanubarinya. Betul-betul ikhlas. Pengakuan yang benar-benar terbit dari hati sanubarinya. Artinya ikhlas, betul-betul ikhlas. Dan dibuktikan dengan amal saleh. Illa harramahullahu ala nar. Allah haramkan baginya neraka. Berarti masuk surga. Berarti masuk surga. Qala, maka Muaz berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas?" Apakah boleh aku kabarkan berita ini kepada manusia, kepada sahabat yang lain, bahwa siapa yang mengucapkan kalimat syahadat dengan ikhlas, maka akan masuk surga? Apa kata Rasulullah? Jangan. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau ternyata nanti dikatakan manusia akan berlepas tangan, berlepas diri, tidak mau beramal, maka dibiarkan. Maka kemudian, karena Muaz kemudian takut menyembunyikan hadis, di akhir hayat Muaz, ketika beliau sakit, ditanya oleh para sahabat, disampaikan pula berita itu, meskipun awalnya dilarang oleh Rasul. Kenapa? Takut nanti umat Islam hanya berpegang, yang penting sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah pasti masuk surga. Seenak itukah? Tanpa dengan amal soleh, tanpa dengan keikhlasan. Tidak. Tentu saja tidak hanya dengan itu. Kenapa? Bukankah salah satu penyebab kita masuk surga pun harus melalui syafaat? Dan siapakah yang bisa memberikan syafaat? Tentu saja Allah. Siapakah orang-orang yang diberikan oleh Allah kepercayaan memberikan syafaat? Tentu saja orang-orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Siapa di antaranya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimah, wahai kaum muslimin, tidakkah kita ingin meraih syafaat Rasulullah? Tentu ingin. Bagaimana caranya? Ibu masih di Sahih Bukhari, hadis nomor 75. Ya. Sahih Bukhari ke hadis nomor 75. Bismillah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ada orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang paling berbahagia dengan syafaat pertolongan Anda di hari kiamat?" Jawab Rasulullah, "Saya kira, hai Abu Hurairah, belum ada orang bertanya perkara ini kepadaku sebelum ini. Mungkin barangkali karena saya lihat engkau sangat rakus terhadap hadis. Orang yang paling beruntung mendapatkan pertolongan ke hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari hati sanubari dan seluruh jiwanya." Ini dia. Ikhlas betul-betul terbit dari hati sanubari dan seluruh jiwanya. Wahai kaum muslimah, ikhlas ini kunci. Saya tekankan sekali lagi, ikhlas ini kunci. Tanamkan keikhlasan dalam semua amal perbuatan kita. Sebab tanpa ikhlas nggak bisa. Ini kunci dulu yang harus kita tanamkan. Ini sifat paling mulia. Seorang muslim yang ikhlas akan menjalankan apapun yang Allah perintahkan, akan meninggalkan apapun yang Allah larang, akan mengikuti apapun yang Allah syariatkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bertanya, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah gerangan nanti orang yang paling berbahagia dengan mendapat syafaatmu, yakni pertolongan Anda nanti di hari kiamat, agar tidak sampai terjerumus ke dalam neraka, tetapi betul-betul akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka ya Rasulullah yang kelak akan mendapat syafaat Anda di hari kiamat? Maka mendengar kata-kata itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka. Aku kira, wahai Abu Hurairah, belum ada satupun orang yang bertanya kepadamu tentang hadis ini. Belum pernah ada setelahmu ini. Belum pernah ada yang bertanya. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Sepertinya aku tahu engkau itu benar-benar rakus tentang hadis. Sampai Rasulullah mengatakan sangat rakus mendapatkan hadis. Rakus dengan kebaikan. Subhanallah. Ini rakus yang baik. Kita harus rakus dalam kebaikan. Allah Akbar. Sampai Rasul mengatakan demikian. Sangat semangat untuk mendapatkan kebaikan melalui hadis. Maka Rasul menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia, yang kelak akan mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan sebenar-benarnya ikhlas, terbit dari hati sanubari dan seluruh jiwa raganya. Dengan dibuktikan amal ibadah yang benar, bukan asal bicara, bukan asal ucapan ikhlas. Maka, mari kita lihat sifat seorang muslimah. Selain ikhlas tadi, kita akan lihat bagaimana agar mereka para muslimah itu dan tentu muslimin bisa meraih surga. Apa yang harus dimiliki dalam kesehariannya. Ada 10 tingkatan dan perbuatan yang Rasul sebutkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang seluruhnya itu wajib kita jalankan. Insya Allah jika kita mampu jalankan dengan sebaik-baiknya, meskipun untuk sempurna tentu sulit, tapi kita berusaha sebaik-baiknya, Allah akan menjanjikan mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Surat 33, ayat 35. Surat 33 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya laki-laki yang muslim dan perempuan yang muslim. Wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki mukmin dan perempuan mukmin. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang tetap dalam ketaatan dan wanita yang tetap menjaga ketaatannya. Wassadiqina wassadiqat, laki-laki yang jujur, yang benar, serta perempuan yang jujur, yang benar. Wassabirina wassabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar.
wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. Wasaimina wasaimat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, laki-laki yang menjaga kemaluannya, kehormatannya, dan perempuan yang menjaga kehormatannya, yakni laki-laki dan perempuan yang menutup auratnya dengan sebaik-baiknya. Wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, dan laki-laki yang banyak berzikir menyebut nama Allah, dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Apa jaminan Allah di situ? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Mari amalkan ini. Setelah ikhlas kita awali semuanya, amalkan ini. 10 tingkatan. Coba Bapak hitung. Pertama, muslim. Kedua, mukmin. Ketiga, qanitin, taat. Kelima, shadiq, benar, jujur. Keempat, jujur. Kelima, sabar. Keenam, khusyuk. Ketujuh, bersedekah. Kedelapan, berpuasa. Kesembilan, menjaga kehormatan, menjaga aurat. Kesepuluh, banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah. Jika kita mampu mengamalkan ini, insya Allah, Allah akan berikan kepada kita surga. Wahai kaum muslimat, akan Allah berikan surga yang kenikmatannya tidak ada bisa dikalahkan dengan nikmatnya apapun. Nikmat yang luar biasa. Dan Allah telah tawarkan ini. Apakah kita mau atau tidak? Silakan, tergantung kita. Silakan, tergantung kita. Karena ada orang-orang yang sudah diperintahkan oleh Allah tapi membangkang. Coba lihat, maaf para wanita, betapa banyak pembangkangannya. Belum yang terhadap Allah, belum lagi terhadap para suaminya, terhadap laki-laki. Yakni suami yang menyayangi, yang menaunginya, yang memberikan kecukupan hidupnya. Artinya di sini ketundukan kepada Allah, keikhlasan kepada Allah itu dibuktikan dengan amal yang semua amal itu kita lakukan sekuat tenaga kita jaga. Islam kita mari kita jaga, muslim mukmin iman kita mari kita jaga, ketaatan kita jaga, kejujuran kita jaga, kesabaran kita jaga, kekhusyuan kita jaga, kita berinfak bersedekah pun kita jaga, kita berpuasa kita jaga, kehormatan kemaluan kita jaga. Dan lisan selalu berzikir kita jaga. Kalau ini semuanya dijalankan, itulah sifat-sifat penghuni surga. Yang Allah tawarkan, diberi ampunan, dikasih kemenangan yang sangat besar. Tidakkah kita tergiur untuk itu? Tidakkah kita ingin melakukan itu, saudara sekalian? Tidakkah kita yakin dengan jaminan Allah ini? Janji Allah bahwasanya yang memiliki sifat-sifat ini dan mampu mengamalkannya sebaik-baiknya, awal yang paling utamanya ikhlas, sepenuh hati dan jiwa raganya, jannah, surga, di mana orang-orang yang saleh Allah janjikan kepada mereka surga, surga yang nikmatnya tak terbayangkan. Nikmatnya tak terbayangkan. Allah telah menyediakan itu untuk kita semua. Asal kita betul-betul di dunia berusaha. Yang tidak berusaha tidak bisa. Maka coba Ibu buka hadis Sahih Muslim, yakni nomor hadis 2419. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, "Kusediakan bagi hamba-hambaku yang saleh segala kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah tergambar dalam hati sanubari manusia, sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu segala macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." As-Sajdah surat 32 ayat 17.
ketika Allah turunkan surat As-Sajdah, surat 32 ayat 17. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan, suatu nikmat di dalam surga, yaitu nikmat segala nikmat yang bermacam-macam, nikmat qurrati a'yun yang menyenangkan pandangan mata dan menenangkan hati. Itu semua adalah sebagai balasan terhadap apa yang dijalankan di dunia, yang diamalkan dengan ikhlas di dunia. Semua diamalkan dengan baik. Maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan hadis ini. Abu Hurairah mengatakan, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "A'adatu li ibadi salihin." Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Siapapun hamba yang saleh, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Tadi yang Allah sebutkan 10 tadi. Di surat 33 ayat 35. Itulah hamba-hamba yang saleh. Mala ainun ra'at, nikmat di dalam surga, nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata di dunia. Wala udhunun sami'at, nikmat yang belum pernah terdengar oleh telinga sebelumnya di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan juga suatu nikmat yang tidak bisa dibayangkan, yang belum pernah tergambar, terlintas di hati sanubari manusia. Apa maknanya saudara sekalian? Nikmatnya surga itu tak terbayangkan. Nggak bisa dibandingkan dengan nikmatnya dunia. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Kenapa? Nikmatnya surga itu belum pernah terdengar, belum pernah terlihat, belum pernah terlintas dalam hati sanubari. Nggak ada bayangannya. Nikmat luar biasa. Untuk itulah kita harusnya berlomba-lomba. Untuk nikmat surga itulah kita harus menjadi hamba-hamba yang insya Allah ikhlas, lalu beramal dengan apa yang Allah tetapkan untuk bisa meraih kenikmatan. Tapi na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita bisa lihat bagaimana para muslimah seenaknya mempertontonkan aurat, lenggak-lenggok jalannya. Bagaimana para wanita kemudian berkhalwat, bercampur baur dengan laki-laki, bepergian tanpa mahram seenaknya. Bahkan bagaimana wanita tidak mau diatur oleh suaminya. Para wanita bahkan seakan-akan lebih dominan dari suaminya. Dan banyak lagi kesalahan-kesalahan. Maka mari saudara sekalian, kita berlakulah ikhlas. Awali dengan ikhlas. Sifat ikhlas itu yang paling utama. Setelah itu dikembangkan dalam semua amal. Insya Allah terjaga. Kuncinya lagi-lagi ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak bisa saudara sekalian. Sebaik amal pun, kalau tidak ikhlas, hilang. Dicampuri dengan ria, ujub, sombong, sum'ah, semuanya menjadi hilang. Ikhlas dalam beramal dan miliki sifat-sifat yang Allah sebutkan tadi. 10 sifat ini. Islam, iman, taat, jujur, sabar, khusyuk, sedekah, berpuasa, jaga kehormatan, jaga aurat, dan banyak-banyak zikrullah. Ingat kepada Allah. Allah menyediakan pahala, ampunan, pahala yang sangat besar. Kalau begitu dalam beramal, dah gak usah ngitung-ngitung pahala. Urusan Allah, Allah pasti beri. Surga nikmat yang tiada taranya. Maka orang yang sudah pernah membayangkan bagaimana nikmatnya surga dan berusaha terus membayangkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis, belajar ilmu agama, kemudian terus dan coba bayangkan bagaimana nikmatnya surga. Maka lihat dunia seindah apapun, gak ada apa-apanya. Tapi kalau orang tidak pernah belajar ilmu agama, gak mencoba untuk mempelajari bagaimana indahnya surga, dahsyatnya neraka, lalu dia lihat matanya, lihat dunia, terpesona dengan dunia, akhiratnya lalai. Gak akan bisa menjadi calon penghuni surga yang seperti. Sifatnya kemudian akan menjadi seenaknya berbuat. Kenapa? Karena lalai terhadap akhiratnya. Karena hanya memandang dunia itu indah. Padahal akhirat itu tidak ada bayangan. Allah telah sediakan tadi nikmat bagi seorang muslim, muslimah di dunia yang beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Diawali dengan niat yang ikhlas. Lillah, karena Allah. Itulah sifat yang paling utama, keikhlasan yang terdoina. Khalisan min nafsi, sidqan min qalbi. Ikhlas sepenuh jiwa raganya,
terbit dari hati sanubarinya, dibuktikan dengan amal. Surga, saudara sekalian. Tidakkah kita tergiur dengan itu? Maka mari, jangan terpesona dengan dunia. Dunia cuma sedikit. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Coba kita lihat. Orang kalau sudah memandang dunia indah, lalu nggak berpikir tentang adanya surga yang lebih indah, maka terberdaya dengan dunia, akhirnya akhiratnya lupa. Padahal kita dunia hanya sementara. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat yang ke-7. Dan ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya." Mereka kebanyakan manusia hanya memahami, mengetahui tentang kehidupan manusia. Lihat dunia itu cuma dengan pandangan mata saja. Tampak kehidupan dunia yang sangat indah. Mereka hanya menyenangi dunia, padahal tampak lahir saja dunia. Nggak ada apa-apanya. Kalau orang sudah mencintai dunia, memandang dunia itu indah, nggak pernah membayangkan bagaimana nikmatnya surga, nggak pernah belajar ilmu agama, apalagi membaca ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis berkaitan dengan surga, nikmatnya bagaimana, maka orang terperdaya dengan dunia, mereka akan menganggap dunia itu nampak indah secara lahir. Kalau sudah seperti itu, wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu pasti lalai terhadap kehidupan akhirat. Kita bisa lihat orang yang sibuk dengan dunia, harta, kecantikan, kekayaan, pakaian, kemegahan, itu dikejar, itu dibanggakan. Sering akhiratnya terbengkalai. Tapi orang yang mencari akhirat dan yakin lebih baik dari itu, nggak akan dunianya terbengkalai. Dia pasti berjuang di dunia. Meskipun dalam keadaan susah kayak apapun, tetap dia taat dalam ibadah. Maka Allah suruh kita berpikir di ayat yang ke-8-nya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak mau memikirkan tentang kejadian yang ada pada diri-diri mereka sendiri? Ma khalaqallahu samawati wal ard. Tidaklah Allah menciptakan langit, tidaklah Allah menciptakan bumi, wa ma bainahuma, dan tidak pula Allah menciptakan di antara itu. Illa bil haq, kecuali Allah ciptakan dengan hak. Wa ajali musamma, dan Allah ciptakan itu sampai batas waktu yang telah Allah tetapkan. Hai manusia, senikmat apapun Anda, sehebat apapun Anda, sesukses apapun Anda di dunia, nikmatnya kecil dibandingkan surga. Itu hanya sampai waktu yang telah Allah tetapkan. Tapi tetap saja Allah sampaikan ayat seperti ini. Ujung ayatnya Allah katakan, wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Tetap saja sungguh kebanyakan manusia terhadap perjumpaan dengan Allah nanti di yaumil akhir tetap saja mengingkari, seakan-akan nggak ada hari akhir, seakan-akan dunia itulah segala-galanya. Kenapa ini terjadi? Mereka tidak memiliki sifat yang paling mulia dari seorang hamba. Ikhlas. Nggak memiliki keikhlasan. Ikhlas terhadap ketetapan Allah. Sehingga dunia yang dicari, dunia yang dikejar, dunia yang ingin diraih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Wabil khusus kaum muslimah, saya sengaja kasih judul wanita muslimah, karena para jamaah dari Darun Nikmah dan juga Azkiyah itu semuanya adalah wanita, nggak ada laki-lakinya. Tapi dalam kajian Zoom, saya yakin ada juga laki-laki yang hadir, artinya sama saja laki-laki pun. Milikilah sifat yang paling utama, ikhlas. Maka tadi saya sebutkan, yakni ayat-ayat laki-laki perempuan pada hakikatnya sama. Di surat yang lengkap tadi, surat 33 35, laki-laki perempuan, Islam, iman, semuanya. Dua-duanya Allah sebut. Laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Tapi ada tadi hadis khusus yang sudah saya sampaikan. Ya, ini apa? Apabila seorang wanita menjaga sholat fardunya dengan sebaik-baiknya, menjaga saum Ramadannya dengan sebaik-baiknya, kemudian menjaga kemaluannya, kehormatannya, menjaga auratnya sebaik-baiknya, kemudian taat kepada suaminya dengan sebaik-baiknya, maka dikatakan kepadanya, qila laha adkhuli jannati min abwabil jannati syi'ti. Hai wanita salehah, silahkan kamu mau memasuki surga yang 8 pintu itu, boleh kamu masuki dari segala pintu yang kamu inginkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meraih pintu surga melalui 8 pintu yang mana yang dikehendaki. Di antaranya, jaga akidah kita. Kokohkan akidah kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi,
Sahih Muslim nomor hadis 26. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, ibu jamaah Azkia dan Darul Nikmah yang semoga dirahmati Allah, dan juga para peserta kajian Zoom kita pada siang hari ini. Semoga uraian singkat ini membawa manfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada admin. Silakan Ibu untuk kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Jazakallah khairan Pak Asal. Alhamdulillah atas pencerahannya pagi ini. Sudah ada beberapa pertanyaan tapi belum banyak. Silakan. Pak. Ya, saya bacakan dulu. Ini agak ada sedikit di luar tema, tapi karena pertanyaan tidak banyak, jadi saya bacakan aja ya Boleh, Pak. silakan Ibu. Ya. Afwan mau tanya, perlukah kita kurban dengan menyebutkan nama orang yang berkurban? Syukron. Apakah boleh kita berkurban dengan menyebutkan nama orang yang berkurban? Boleh. Apakah harus disebut? Tidak juga. Disebut boleh, tidak disebut boleh. Allah tahu kok niat seseorang yang berkurban. Fasabbih bihamdi rabbika wanhar. Maka bertasbihlah, sucikan nama Allah, puji nama Allah, wanhar, berkurbanlah. Selama kita berkurban dan Allah tahu kita sudah berkurban, lalu disembelihkan oleh orang lain, saat disembelih bismillah wallahu akbar, tanpa disebut siapa yang kurban, sah. Allah tahu kok siapa yang kurban. Nggak mungkin keliru. Nggak mungkin ketuker. Jadi nggak perlu disebut ini untuk ini dan sebut. Tidak perlu. Meskipun bolehkah saya menyebut itu? Boleh. Mana yang lebih baik? Menyebut boleh. Tidak boleh. Yang penting saat menyembelih baca bismillah. Minimal bismillah wallahu akbar. Tapi andai kata Anda menyembelih sendiri, itu lebih baik. Andai kata atau tidak, minta kepada orang yang menyembelih. Dengan sebutan bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma taqabbal min, ya Allah kabulkanlah ini kurban dari siapa? Sebut saja. Misalkan dari fulan, fulana, fulanah dan keluarganya, dan keluarganya, dan keluarganya. Silakan. Boleh disebut itu? Boleh. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berbuat demikian. Maka disebut boleh, tidak disebut juga insya Allah tidak mengapa. Allah Maha tahu siapa yang berbuat, tidak mungkin keliru. Bahkan wallahu alimu bidzatis sudur. Allah tahu yang ada di dalam isi hati ini. Demikian wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya Pak. Assalamualaikum. Mau bertanya, apakah jika kita berbuat amal kebaikan tetapi mengharapkan balasan dari Allah, termasuk dalam ikhlas apa tidak Pak? Terima kasih. Berbuat kebaikan, mengharapkan pahala dari Allah itu ikhlas. Berharap pahala dari Allah itulah ikhlas. Tapi jangan ngungkit-ngungkit pahala maksud saya. Jangan ngitung-ngitung. Contoh, saya hari ini hari Senin. Bertepatan dengan Ayyamul Bait. Berarti saya mau puasa Ayyamul Bait. Bismillah niatkan Ayyamul Bait. Meskipun ini hari Senin. Saya niatkan Senin. Jangan niatkan Ayyamul Bait. Karena Ayyamul Bait lebih utama dari Senin. Senin Kamis ketemu tiap pekan. Ayyamul Bait ketemu sebulan sekali. Saya mau sholat sampai masjid qobliyah. Saya mau sholat juga tahiyatul masjid. Qadarullah kalau tahiyatul masjid qobliyah nggak dapat. Apalagi subuh, qobliyah subuh. Bismillah, saya niat qobliyah subuh saja. Satu niat, bismillah. Karena ada yang mengatakan, niatkan dua. Ya Allah, saya niat qobliyah usolli sunnatan qobliyata subhi wa tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat qobliyah subuh sekaligus niat tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Biar dapat pahala double. Jangan begitu. Ikhlas. Ikhlas, yang terpenting ikhlas. Maka jika kita lakukan semuanya itu dengan ikhlas, urusan pahala dari Allah. Dan bolehkah kita berharap pahala? Memang kita beramal ibadah berharap pahala. Tapi tidak perlu seperti tadi, bercita-cita, saya lihat ini biar dapat ini. Enggak, bismillah saya lakukan. Dan saya berharap mendapat pahala. Memang harus begitu. Coba kita lihat dalilnya. Surat 35, ayat 29, dan ayat yang ke-30. Surat 25 ayat 39 dan ayat 30. Innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah. Wa aqamas salat, dan orang yang selalu mendirikan salat. Berarti kan ibadah. Baca kitab Allah ibadah. Mendirikan salat ibadah.
Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Senantiasa menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepadanya, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan pahala sebagai perdagangan yang tidak akan rugi. Mengharapkan. Yarju, bukankah ini berharap? Mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari Allah. Lihat ayat yang ke-30-nya. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Mereka melakukan itu supaya berharap mendapatkan pahala yang mulia dari Allah. Lihat di ayat yang ke-30-nya. Liyuwaffiyahum ujurahum. Mereka melakukan ibadah tadi supaya Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Wa yazidahum min fadli, supaya Allah menambahkan karunia-Nya. Boleh? Boleh mengharap pahala. Tapi tadi kita ikhlas karena Allah, setiap beramal gak usah hitung-hitungan pahala. Kayak tadi saya niatin 2 biar dapat pahala 3 sekaligus. Ini udah bismillah aja. Mana yang Anda lakukan? Ikhlas karena Allah dan berharap dengan pahala. Seperti itu yang Allah katakan. Jadi memang kita berniat ibadah itu betul-betul mengharapkan pahala dari Allah. Tetapi tentu saja bukan setiap kita mau meniatkan lalu ngitung-ngitung pahalanya dan demikian. Tidak. Serahkan semua pahala kepada Allah. Insya Allah menjadi kebaikan. Wallahu a'lam. Ya, syukron Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan surat An-Nur ayat 60 mengenai perempuan tua yang sudah berhenti haid itu Pak? Karena itu definisinya apa, sudah boleh tidak berhijab lagi, apa harus masih? Saudaraku seiman, surat An-Nur, surat 24, ayat yang ke-60, itu tidak ada boleh tidak berhijab. Nggak ada kata-kata boleh tidak berhijab. Tidak. Harus dipahami secara menyeluruh. Di surat 24, ayat 60, coba silahkan periksa. Surat An-Nur ayat 60. Allah katakan di situ, Wallahi, dan wanita-wanita. Wanita-wanita yang mana? Wanita-wanita yang qawaidu minan nisa, yang usianya sudah tua dari para wanita. Allati la yarjuna nikah, yang tidak pernah punya niat nikah lagi, nggak punya syahwat lagi terhadap laki-laki, dan tidak menarik lagi tampilannya. Bukan menepus saja, nggak dikatakan menepus. Nggak disebutkan apa? Yang berhenti dari haid kemudian umurnya disebut, enggak. Tetapi di sini dikatakan wanita-wanita yang telah berhenti dari haid, yang tidak punya keinginan lagi, tidak mau kawin lagi, berarti sudah tidak menarik bagi laki-laki, dan tidak mau tampil di hadapan laki-laki dengan menarik. Sekarang 70 tahun, menepus dari 55 tahun, udah 15 tahun, tetap masih dandan, tampil cantik, pakai gincu, pakai eyeshadow, bagus ininya, ya tetap harus ditutup. Allah nggak menyebut umur loh di situ, tapi sebutan paling utamanya adalah layar juna nikahan, nggak mau nikah lagi, berarti nggak punya syahwat lagi, udah nggak menarik lagi dan nggak berkeinginan. Beda dengan wanita-wanita, saya mah nggak mau naik lagi, nggak mau nikah lagi, tapi masih punya syahwat. Buktinya apa? Tampil cantik supaya dapat dilihat oleh laki-laki. Itu lain perkara. Itu sama saja seperti wanita biasa. Maka yang seperti itulah kata Allah, falaisa alaihinna junah ayyadna siyabahunna ghairu mutabarrijatin bizinatin. Tolong ini garis bawahi. Tidak ada dosa mereka menanggalkan pakaian pangkat, yang ini pakaian luar mereka, dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Rambut Anda, wahai wanita, perhiasan. Leher Anda perhiasan. Tangan Anda perhiasan. Betis Anda perhiasan. Pakaian yang dipakai oleh Anda menarik perhiasan. Maka boleh dilepas pakaian luar, tetapi pakaian dalam masih tertutup. Itu boleh. Tapi kata Allah di ujung ayatnya, wa ayyasta'fifna khairul lahunna. Tetapi apabila wanita-wanita yang sudah berhenti haid itu tetap berlaku sopan, menutup aurat tetap dengan baik, dengan sempurna, lebih baik. Mana yang lebih aman? Tutup.
tutup aurat. Meskipun umur Anda udah 70 tahun, kalau masih menarik, masih punya syahwat, masih ingin tampil cantik, masih berdandan, oh itu tetap saja. Jadi ayat ini tidak menyebutkan umur, tetapi Allah cuma katakan wanita yang tidak haid lagi dan wanita yang tidak berkeinginan untuk menikah lagi. Demikian, wallahu a'lam. Syukron Pak. Ini ada berhubungan dengan pertanyaan yang tadi ya Pak. Ustadz sebagai muslimah apakah diperbolehkan berpakaian muslim dengan menggunakan celana yang longgar? Tidak selalu harus menggunakan gamis. Bagaimana Pak? Rasulullah SAW melarang wanita yang menyerupai laki-laki. Bahkan la'ana Rasulullah SAW. Dilaknat oleh Rasulullah. Rasulullah melarang wanita berpakaian seperti pakaian laki-laki dan melarang laki-laki berpakaian seperti wanita. Tapi bolehkah wanita pakai celana panjang? Boleh. Pakai celana panjang yang legging bahkan boleh. Kulot boleh. Bolehkah wanita pakai celana pendek kayak celana pendeknya laki-laki? Boleh. Tapi dipakai di bagian dalam tertutup oleh bagian luar. Atau dipakai silakan di hadapan suaminya, di rumahnya. Silahkan. Tapi kalau di luar tetap. Tapi saya celananya longgar Ustadz. Kemudian apa? Tetap saya pakai jilbab. Pasti selonggar-longgarnya celana. Membentuk. Maaf, bokongnya terbentuk. Pinggangnya terbentuk. Dan celananya pasti akan di atas mata kaki. Katakan di bawah mata kaki. Tidak ada akan kelihatan itu nanti mata kakinya. Jangan. Sebaiknya tidak. Bolehnya dipakai pakaian laki-laki oleh wanita, kaos oblong misalkan, pakai baju sport, pakai baju yang lengan pendek, silahkan di rumahnya, nggak ada masalah. Bukan untuk di luar, di hadapan suaminya silahkan. Nggak pakai pakaiannya di hadapan suami nggak ada masalah. Jadi intinya wahai para wanita, tetap Anda wajib berpakaian sesuai dengan aturan Allah. Dan Rasul telah melarang wanita berpakaian seperti pakaiannya laki-laki. Maka kalau pakai celana seperti celana laki-laki yang terbelah menjadi dua, apapun namanya, ada kulot lah, ada nama apapun namanya, terserah mau dikasih nama apa. Yang penting jangan menyerupai pakaian laki-laki. Jadi yang terbaik wanita itu pakai gamis. Tidak ada kata lain. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Pak. Bismillah, apakah untuk berpuasa Senin Kamis atau puasa sunnah lainnya harus selalu izin kepada suami atau cukup sekali saja karena memang sudah menjadi rutinitas dalam berpuasa sunnah? Hadis yang mengatakan apabila seorang wanita hendak berpuasa sunnah, kemudian suaminya ada di rumah, maka nggak boleh puasa atas seizin suami. Ini bukan berarti setiap mau puasa harus lapor, tidak. Saya tunjukkan dulu dalilnya. Silakan dilihat hadis nomor 706. Bulughul Maram. (706) ya Pak? 706. Dari Abu Hurairah. Ya. Bisa saya baca, Fatma? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah dan Ibnu Umar. Mereka berkata, mau. Kalau misalkan yang di Ibu Yati saya lupa. Bulughul Maramnya nomornya beda. 703 Ibu, maaf. Oh ya, 703 ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak halal seorang perempuan saum padahal suaminya tidak bepergian melainkan dengan izinnya. Pahami hadis ini bukan berarti setiap ada suaminya di rumah izin. Enggak. Ini asbabul wurusnya adalah di saat para suami-suami pulang dari bepergian yang panjang, dakwah bersama Rasul, ada yang ditugasi menjadi amil, ada pula yang ikut berperang, kadang-kadang sampai sebulan, 2 bulan pulang. Begitu sampai ke rumah, ada hari Senin, ada hari Kamis, tiba-tiba istri-istrinya pada puasa sunnah. Tanpa izin suami, giliran suaminya pengen menggauli, si istrinya nolak, saya lagi puasa sunnah. Maka turunlah hadis ini. La yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidan illa biizni. Tidak halal, tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah di saat suaminya lagi ada di rumah tanpa izinnya.
Jadi maksud hadis ini bukan berarti setiap ibu mau puasa sunnah, suaminya ada izin terus. Enggak. Tadi pertanyaan, kalau sudah biasa gimana Ustaz? Ya sudah, jalan aja. Misalkan WFH, suaminya tuh selama hampir 2 tahun WFH di rumah terus. Nanti kalau izin terus, suami tiap hari ngapain izin sih? Cukup, Mas, aku boleh nggak setiap Senin dan Kamis tetap puasa Senin Kamis? Ayamul Bid, aku puasa Ayamul Bid. Kenapa? Aku sudah terbiasa. Boleh, silakan. Tapi lagi puasa siang-siang suaminya nyolek. Layani suami, batalin itu. Nggak mungkin kan suaminya nyolek tiap hari, tiap Senin, Kamis, siang nyolek lagi, ntar nggak puasa-puasa. Lah si suaminya kapan puasa Senin, Kamis kalau begitu? Bukankah seharusnya suami istri sama-sama saum? Jadi hadis ini tidak berlaku mutlak. Setiap ada suaminya, maka harus minta izin. Tidak, demikian. Tetapi tergantung kebiasaan kita. Tadi kata penanya, kalau sudah terbiasa gimana Ustaz? Nggak ada masalah. Tapi andai kata suatu saat, si suaminya di siang hari karena butuh, dilayani, ibu berbuka, layani suaminya. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, masih kembali lagi ke soal kurban, Pak. Apakah kurban atas nama ibu dan bapak yang sudah wafat diperbolehkan? Berkurban atas nama ibu dan bapak yang sudah wafat, apakah diperbolehkan? Boleh, insya Allah. Tetapi sebaiknya bukan mengatasnamakan. Tetapi hendaklah dengan cara menyembelih, kemudian menyebut diri dan untuk keluarga. Sebab kalau mengatasnamakan berarti keluarga yang masih hidup nggak inginnya yang sudah mati. Contoh, si Fulan punya ayah, ayahnya sudah meninggal. Lalu mengatakan ke panitia, saya berkurban atas nama ayah saya yang sudah meninggal. Nah yang seperti ini sebaiknya tidak. Tapi bagaimana? Saya berkurban untuk saya dan saya atasnamakan kurban ini untuk seluruh keluarga saya. Maka ayahnya, ibunya itu akan masuk semuanya. Masuk semuanya. Coba kita lihat dalil tentang itu. Hadisnya nomor 1375 di kitab Bulughul Maram yang ibu biasa, PDF-nya nomor 93, nomor 93. (1375) Pak ya. 1375. Ya. Dari Jundub bin Sufyan ia berkata, oh, kalau gitu ibu maaf, ya. 74, masih 74. 74 ya. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia dekat ke tempat sholat kita. Coba perhatikan dulu ini. Siapa yang ada kelapangan, maksudnya kelapangan di sini adalah lapang secara harta, tapi tidak kurban, maka jangan mendekati tempat sholat kita. Mangkana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kelapangan harta, walam yudhahi, tapi nggak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Saya nak tunjukkan siapa yang wajib kurban, yang masih hidup. Lah sudah mati, ya nggak punya kelapangan, harta yang ada juga menjadi warisan. Maka alangkah baiknya jika demikian, niatkanlah bukan untuk yang sudah mati, tapi yang masih hidup dengan niat mengatasnamakan semua keluarga. Maka secara otomatis yang sudah mati dari ayah dan ibu ikut dapat. Nomor 1372-nya di PDF-nya tambahkan menjadi 1390. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkurban 2 kambing kibas yang bertanduk, yaitu ia ucap nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kakinya di lambung lehernya. Dan pada satu lafaz ia sembelih keduanya dengan tangannya, dan pada satu lafaz 2 kambing yang gemuk, dan bagi Abi Awanah di kitab sahihnya 2 kambing yang berharga dengan pakai sa sebagai ganti sin pada lafaz bagi Muslim, dan ia ucap Bismillah wallahu akbar. Ini Rasulullah
2 kurban kambing hanya untuk beliau sendiri. Bismillah, wallahu akbar. Beliau nyembeli sendiri. Jadi boleh berkurban untuk saya sendiri, boleh. Tapi secara otomatis, meskipun tidak diajak nama orang tua, dapat. Kenapa? Anak itu didikan orang tua. Kalau meninggal orang tua, anaknya soleh, maka pahalanya mengalir. Maka cara yang pertama, nggak apa-apa nama kita aja yang masih hidup. Cara yang kedua, nama kita yang masih hidup dan nama seluruh keluarga yang sudah meninggal pun tercakup. Coba hadis berikutnya. Satu nomor berikutnya. 1373, Pak. 73, kalau di PDF 1391. Dan baginya dari hadis Aisyah, ia perintah bahwa kibas yang bertanduk, yang kakinya dan perutnya hitam dan keliling matanya hitam, lalu orang bawakan kepadanya buat ia kurbankan dia, lalu bersabda kepadanya, asahlah dia dengan batu, lalu ia kerjakan, kemudian ia ambil pisau itu dan ambil kambing itu. Lalu ia baringkan dia, kemudian ia mulai sembelih dan ia sambil berkata, dengan nama Allah, hai Tuhan, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Lalu ia sembelih dia. Itu dia. Lebih baik berkurban atas nama yang masih hidup, sertakan seluruh keluarga. Otomatis dapat semua. Karena tidak pernah ada riwayat orang yang sudah mati berkurban atas dia. Saya kurban untuk siapa? Bapak saya. Siapa namanya? Sudah meninggal, namanya fulan rahimahullah. Jangan mending kita yang masih hidup, tapi kita sertakan seluruh keluarga. Siapa keluarga saya? Ya pasti bapak saya, ibu saya, saudara saya, termasuk yang sudah meninggal, masuk. Ini dia bantu. Maka disebut, boleh. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma, wahai Allah, taqabbal. Terimalah kurban ini. Min Muhammad, ini adalah kurban dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan ini kurban atas seluruh keluarga Muhammad. Bahkan Rasul mengatasnamakan umat. Wa min ummati Muhammad. Dan untuk umat Muhammad. Dalil ini menyebutkan bahwasanya umat Nabi Muhammad yang miskin, yang tidak mau kurban, yang tidak mampu kurban, gugur kewajiban. Tapi tadi sudah disebutkan, yang kaya, yang punya kelapangan, tidak mau kurban, tadi sudah disebut di nomor 1374-nya, maka jangan deket-deket tempat sholat kita. Itu yakni di hadis yang nomor 92-nya di PDF. Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta kemudian tidak mau berkurban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Wallahu a'lam. Demikian. Ini ada pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Benarkah kalau wanita harus mengutamakan suaminya dibanding orang tuanya dan pria harus mengutamakan ibunya atau orang tuanya? Apakah ada hadisnya? Jazakallah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah, kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan berbeda. Kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan berbeda. Seorang laki-laki itu tetap kepada ibunya, bapaknya, baktinya itu nomor satu, lebih utama. Dinomorsatukan. Sementara untuk seorang istri ketika telah menikah, maka suaminya nomor satu. Orang tuanya nomor dua setelah suami. Tapi bukan berarti kemudian suami itu karena orang tua nomor satu, lalu melalaikan istrinya. Tidak. Melalaikan keluarganya. Tidak. Kewajiban dalam nafkah, wajib suami itu memberikan anak dan istri dulu. Cukupi. Setelah itu, lihat orang tuanya. Kalau orang tuanya juga termasuk tidak mampu, wajib Anda berbagi dengan orang tua. Misal, ada seorang laki-laki mencari nafkah, dapat penghasilan sebulan 10 juta. Penuhi dulu hidup untuk istri dan untuk anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya 5 juta cukup. Sudah 5 juta. Berikan kepada orang tua. Apakah 5 juta semuanya? Tidak. Berikan semampunya. Berapa kebutuhan orang tua? 2 juta, 2 juta. Yang 3 juta, simpan. Anda bisa bersedekah kepada yang lain. Anda simpan untuk kebutuhan yang lain. Jadi tetap yang utama dalam nafkah adalah istri dan anak-anak. Tapi dalam bakti,
Itu orang tua nggak bisa dikalahkan. Orang tua tidak bisa dikalahkan dalam bakti. Hatta mau berperang sekalipun. Perang, tetap saja orang tua itu didahulukan. Sampai kata Rasulullah SAW, celaka ada orang laki-laki yang mendapati orang tuanya masih hidup, salah satunya masih hidup, dua-duanya masih hidup, nggak berbakti, dan nggak mencoba masuk surga berbakti kepadanya, celaka. Coba kita lihat hadisnya. Sahih Muslim, 2181. Sahih Muslim 2181. Iya, Pak. 2181. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya orang, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan merawat orang tuanya sebaik-baiknya. Subhanallah. Sampai 3 kali Rasul katakan. Rohima anfu, rohima anfu, rohima anfu. Dia celaka, dia celaka, dia celaka. Man ya Rasulullah, siapa yang celaka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma au kilahuma falam yadkhulil jannah. Seorang laki-laki yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, apakah satunya masih ada atau dua-duanya masih ada, tapi tidak berusaha masuk surga dengan berbakti kepadanya sebaik-baiknya, maka celaka. Jadi wahai istri, jangan menghalangi suami Anda untuk berbakti kepada orang tua. Selama Anda seorang istri sudah dicukupi kebutuhannya, maka setelah itu bakti nomor 1 orang tua. Sampai-sampai, coba ibu buka 1340 Bulughul Maram atau nomor 1288 Bulughul Maram. Yang Bulughul Maram ibu 88, yang nomor itu 304. 1000 berapa, Pak? 1304 yang di PDF. Oh, 1388 ya, Pak, yang itu. Ya. 1288 ya. Yang di buku ibu 1288. Dari Jarir, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berlepas diri daripada tiap-tiap muslim. Oh, apa? Kalau gitu ibu maaf. Tadi siapa Bu? Jabir bin Abdullah ya Bu ya? Iya. Kalau gitu 86-nya. Oh, 86 ya. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah datang seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin berjihad. Maka sabdanya, apakah ibu bapakmu masih hidup? Ia jawab, masih hidup. Sabdanya, jika demikian, hendaklah engkau berjihad pada atau berhikman kepada keduanya. Subhanallah. Orang tua lebih utama ibu. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasta'dzinuhu fil jihad, minta izin kepada Rasul, ya Rasul aku pengen jihad. Orang jihad itu kan matinya sabilillah, surga langsung loh Bu kalau orang mati terbunuh di medan perang. Rasul mengatakan, ahayul walidat, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, iya masih hidup ya Rasulullah. Fafihima fajihadun, pulang kamu berbakti sama orang tua, itulah jihadmu. Sampai demikian loh Bu. Jadi para wanita, istri tolong, kalau suaminya pengen berbakti sama orang tua, jangan, mas pilih orang tuamu atau aku. Wahai laki-laki, katakan, aku pilih orang tua. Durhaka seorang istri yang begitu. Maka ini dia, wahai istri, ikhlaslah. Suami-suami ibu itu bukan milik ibu, milik orang tua, orang tuanya yang mengandung. Ibunya terutama, ibunya. Demikian, wallahu alam. Adapun wanita, tetap haknya adalah kepada suami. Mana dalilnya? Tadi sudah kita sampaikan, seorang wanita yang dijamin masuk surga,
Siapa itu? Wanita yang manapun yang taat kepada Allah, kemudian mentaati suaminya. Kan ada kata-kata ta'at zaujaha, mentaati suaminya. Sudah disebutkan tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Auf. Wanita yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, menjaga saum Ramadannya, menjaga kemaluan, kehormatannya, tidak kemana-mana dipertontonkan, hanya untuk suaminya. Wa ta'at zaujah, dan mentaati suaminya. Maka insya Allah dia akan masuk surga melalui pintu 8. Jadi dengan dalil ini jelas, wanita tetap suami nomor 1, sementara suami tetap orang tua nomor 1 dalam hal berbakti. Demikian, wallahu a'lam. Pak, masih bisa berapa pertanyaan, Pak? Mungkin 2 atau 3 pertanyaan, Ibu. Oh iya, baik. Ya, saya bacakan ini pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah wanita yang pekerjaannya misal seperti PSK atau wanita yang telah melakukan zina dan sudah bertobat, apakah Allah mengampuni dosanya atas perbuatannya, dan apa cirinya orang yang diterima tobatnya oleh Allah? Terima kasih. Apapun dosa seorang hamba, jika dia bertobat, Allah berikan jaminan, Allah ampuni dia. Tidak ada kata-kata bahwa aku tidak akan memberikan ampunan. Selalu Allah mengatakan, aku ampuni dia. Jadi wahai saudara kalian, seorang hamba kalau sudah mengucapkan syahadat tadi, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Andai kata dia berzina, bagaimana? Yang penting tobat dari zinahnya. Kalau di zaman Rasul, orang yang tobat dari zina harus dirajam sampai mati. Di negara kita nggak berlaku hukum rajam. Jadi bagaimana? Selama dia mau tobat dengan taubatan nasuha, meskipun dia berzina, asal tobatnya taubatan nasuha, surga. Coba lihat Sahih Muslim 75. Apa? 74. Hadis Sahih Muslim nomor hadis 74. Bismillah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, Jibril alaihissalam datang kepadaku, lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. Siapa saja dari umatmu yang mati sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Tanyaku, sekalipun dia berzina dan mencuri? Jawabnya, iya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Sepanjang dia telah bertobat dengan taubatan nasuha, pernah berzina, pernah mencuri, yang penting dia betul-betul bertobat. Kalau berzina cukup tobat kepada Allah. Kalau mencuri, balikin barang yang pernah dicuri. Surga. Ini kabar gembira. Jibril alaihi salam ketika itu datang menemui Rasul. Atani Jibril alaihi salam. Fabasyarani annahu man mata min ummatika la yusyriku billah syai'a. Ini kabar gembira dari Jibril. Berarti dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, aku memberikan kabar gembira. Siapa saja dari umatmu yang mati tanpa menyekutukan Allah sedikit pun, dakhalal jannah, masuk surga. Qultu, maka Rasul bertanya, wa in zana wa in saraqa. Meskipun dia pernah zina, meskipun dia pernah mencuri. Qala Jibril kata, wa in zana wa in saraqa. Meskipun dia pernah zina, meskipun dia mencuri, sepanjang dia tobat dengan sebenar-benarnya, tinggalkan perbuatan buruknya, taubatan nasuha, Allah ampuni dan Allah masukkan ke dalam surga. Gak usah khawatir. Dan gak perlu kita bongkar. Andai ada pernah di antara kita, na'udzubillah, pernah berzina. Tutup, jangan pernah ceritakan kepada siapapun. Yakini ini hadis sahih, dan Allah mengampuni dosa. Sebanyak apapun dosa, Allah pasti ampuni. Surat 39, ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, israf terhadap diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Sepanjang kamu bertobat, mohon ampun pada Allah, memperbaiki diri. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosamu semuanya. Innahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sahih. Semoga
Siapapun kita, pernah berbuat apapun, segeralah bertobat, memperbaiki diri, jangan ulangi. Jika hablum minallah, segera selesaikan. Semoga Allah ampuni kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Wallahu a'lam. Demikian. Syukron, Pak. Ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan masih mengenai kurban. Apakah perlu dijawab, Pak? Ini Silakan jika memang ada pertanyaan berkaitan dengan kurban, tidak apa-apa. apakah satu kurban untuk sekeluarga atau satu kurban untuk satu orang? Dijawab tadi. Tadi sudah dijawab sepertinya. Dijawab, ya. Iya, bahwa satu kurban untuk satu orang boleh. Satu korban untuk disebutkan dengan beberapa orang boleh. Tadi menyebutkan untuk keluarga. Berapa keluarga kita? Saya punya anak, saya punya istri, saya ada saudara. Lalu saya sebutkan, ya Allah terimalah kurbanku dan untuk keluargaku. Otomatis keluargaku tersebut. Yang dimaksud keluargaku siapa? Allah lebih tahu tentang saya sendiri. Siapa keluarga saya? Demikian, wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kiat agar hati kita benar-benar ikhlas, sementara kita diharuskan usaha untuk merubah nasib kita, yang mana Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum dia berubah. Syukron. Betul, di surat 13, surat Ar-Ra'd ayat ke-11, di ujung ayat ada kalimat begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak pernah akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah nasib mereka sendiri, keadaan mereka sendiri. Kita harus berusaha. Ikhlas itu bukan pasrah. Dalam mau gimana lagi? Bagaimana lagi? Maka bukan begitu yang namanya ikhlas. Ikhlas itu harus dengan usaha. Usaha, apapun hasilnya, serahkan kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Dilandasi dengan tawakal. Bukan pasrah. Karena itu dikatakan, tanpa usaha bagaimana kita akan mendapatkan. Maka Allah katakan di sini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah akan merubah keadaan suatu kaum selama mereka tidak merubah diri mereka sendiri. Kalau mereka nggak mau, berarti kalau nggak pernah usaha, ya nggak bisa. Tapi ikhlas itu harus dibarengi dengan usaha. Apapun hasil usahanya, ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita. Kok malah dapatnya malah mengecewakan. Tetap ikhlas, ini ketetapan Allah. Demikian. Jadi ikhlas dengan usaha itu selaras, seiring, harus bersama-sama. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu, Bapak, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Masih ada pertanyaan? Saya kasih kesempatan satu lagi. Iya, masih ada, Pak. Iya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana jika dalam acara halal bihalal ada teman muslimah yang menyanyi, padahal dia istri seorang ustadz, dan ada yang joget-joget karena nyanyiannya dangdut. Apakah perlu kita menasehatinya atau mendoakannya supaya mendapat hidayah? Syukron Pak Ustadz. Kalau ibu mampu, bapak mampu untuk menegur, tegur. Kasih nasihat, kasih nasihat. Khawatir malah ribut, kamu tahu apa, saya isinya ustadz, gak usah ikut campur, ya sudah, doakan. Jadi kita tidak bisa melihat, mau istri ustadz, mau istri kiai, mau istri profesor, doktor. Akidah itu tidak dengan gara-gara ustadznya, tidak. Mohon maaf, kalau memang ustadznya itu tidak mengerti dengan akidah yang hak, ya masih banyak ustadz yang nyanyi, isinya yang nyanyi, joget-joget, banyak. Jangan kita lihat ustadznya, jangan kita lihat isinya ustadznya. Biarlah manusia memiliki masing-masing keyakinan, kepada. Kalau kita nasihati, wong dia mungkin ilmunya lebih tahu dari kita. Anda siapkah menerima malah keburukan? Siapa sih kamu nasihatan aku? Aku tuh nanti malah sakit hati. Maka alangkah baiknya dalam hal seperti ini ada 3 cara. Kata Rasulullah. Idza ra'aitul munkarat, nanti bisa dilihat hadis Sahih Muslim nomor 41 dan 42. Jika kamu melihat suatu keburukan, maka falyughayyir biyadi. Kamu rubah dengan kekuasaan. Kita nggak berkuasa Ustadz, wong dia adalah Ustadz, kok isinya Ustadz, orang lain lebih tinggi kedudukannya dari saya, berarti Anda nggak mampu dengan tangan Anda. Idza lam tastafi falyughayyir bilisanik. Anda mampu dengan nasihat, deketi, kasih nasihat baik-baik. Siapa Anda, nggak usah nasihat saya deh. Ya sudah. Idza lam tastati
falyughayyir biqalbik. Kamu nggak mampu dengan nasihat, nggak mampu dengan lisan, kamu robah dengan hati, doa. Itulah selemah-lemahnya iman. Doakan, ya Allah, doakan. Aku mohon kepada saudara-saudaraku agar mereka mendidik kesadaran, agar mereka memiliki kesadaran, agar mereka mau, dan seterusnya kita doakan. Urusan dia berubah atau tidak bukan lagi urusan kita. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, karena sudah menjelang waktu zuhur. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah seperti biasa kita berjumpa kembali di setiap Selasa pekan pertama baca sebelum subuh zuhur, yakni mulai jam 10. Insya Allah dengan majelis taklim Azkiyah, dengan majelis taklim Darun Nikmah. Semoga kajian ini membawa manfaat, membawa hikmah, dan menjadi bekal ilmu dan meningkatnya iman dan takwa kita, dan meningkat kebaikan-kebaikan kita. Bertambah pula kebaikan kita. Insya Allah. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.